Cara unik ditempuh pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mengatasi ledakan populasi tikus di sawah. Bupati Laki Hakim kembali melepas ratusan ular bersama sejumlah biawak dan burung hantu ke lahan pertanian warga di Kecamatan Juntinyuat 17 Agustus tahun 2025. Berikut sedikit penjelasan warga. Itu alasannya kenapa misalnya Pak? Ya kan tidak tahu ular berbisa atau tidak. Terus kalau ini Pak, sebenarnya ada cara lain nggak Pak untuk membahas ini Pak? Ya kalau cara membasmi tikus pakai kompos. Harganya murah, asal petani kompak. Untuk mengetahui informasi terkini kita langsung tanyakan dengan Bupati Indramayu, Luki Hakim. Selamat siang Mas Luki. Selamat siang. Mas Luki, ini terkait dengan adanya gerakan untuk melepaskan ular di sawah. Ini ide awalnya seperti apa sampai ada gerakan ini begitu? Apakah memang para petani pada awalnya memberikan laporan terkait banyaknya hama tikus atau seperti apa? Ya, terima kasih Dian. Jadi sebenarnya banyak cara untuk membasmi tikus selama ini dan sudah berjalan. Tapi akhir-akhir ini mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu ada yang meninggal karena kena setrum listrik. Akhirnya saya gali, kan saya baru jadi bupati belum lama ini, belum ada 1 tahun. Saya lihat data, ternyata selama 3 tahun terakhir yang meninggal karena setruman listrik itu banyak. Kenapa mereka sampai pasang setruman listrik? Karena mereka diserang tikus itu luar biasa sekali, bukan cuma sedikit-sedikit, tapi sampai gagal tanam. Dan ini bukan cuma di 1 atau 2 kecamatan, ini terjadi hampir rata. Akhirnya kita cari tahu bahwa ini sebenarnya tikusnya kenapa bisa sampai begitu besar jumlah populasinya. Saya cari datanya lagi, ternyata karena memang sudah tidak ada predator alami di sana. Saya lihat biawak-biawak yang bisa makan tikus besar sudah ditangkap-tangkap sama orang. Lalu burung hantu udah tidak ada karena hutan sudah habis dipakai buat persawahan. Ular-ular selalu dibunuh. Dikasih racun juga tidak efektif. Buktinya sudah bertahun-tahun tidak efektif. Mau pakai apapun sudah nggak bisa. Jadi saya pikir kita coba kembali ke alam. Sekitar 3 bulan yang lalu kami melepas burung hantu. Kami melepas burung hantu dengan harapan bisa mengurangi jumlah tikusnya. Tapi nggak kekejar karena burung hantu itu hanya berburu di saat malam dan tikus yang keluar. Nah, sementara tikus itu berkembang biak sangat cepat. Di liang-liang tikus itu banyak sekali anak-anak ya. Dan itu ada di pinggir-pinggir sungai, di pinggir-pinggir galengan sawah masuk. Yang bisa masuk ke liang tikus itu adalah ular. Maka dari itu saya cari habitat asli. Jadi ular asli, endemik Indramayu adalah apa? Salah satunya adalah ular lanang sapi. Lanang sapi itu kalau bahasa latinnya Colognathus radiatus. Jadi ular lanang sapi yang tidak bisa besar, hanya maksimal 1,5 meter, kecil lah gitu, 1,5 meter, dan tidak berbisa. Dan dia itu asli habitatnya di Indramayu. Kenapa sekarang tidak ada? Karena dibunuh sama orang-orang ya gitu, sehingga tikusnya banyak. Nah, dengan melepas ular banyak di situ, saya berharap bisa mengembalikan keseimbangan populasi, keseimbangan ekosistem, sehingga tikus tidak terlalu banyak. Mungkin akan tetap ada tikus, tapi nggak berlebihan saat ini. Oke, Mas Luki, kalau seperti yang dijelaskan oleh Mas Luki tadi bahwa memang ular yang dilepaskan adalah ular yang memang tidak berbisa, begitu ukurannya juga kecil. Tapi kemudian di sisi lain ada kekhawatiran dari petani. Ini apakah memang belum dikomunikasikan terkait program ini, terkait jenis ularnya seperti apa kepada para petani? Iya, karena memang mungkin ini salah saya juga, karena sosialisasinya tidak bisa benar-benar rata. Karena banyak juga petani-petani yang mungkin belum punya media sosial. Walaupun saya kemarin sudah press conference besar-besaran, bahkan mengundang para YouTuber, influencer yang mereka punya followers itu bahkan jutaan. Jadi saya rasa sebenarnya saya sudah coba lakukan untuk informasi, sosialisasi bahwa ular itu tidak berbisa, tidak berbahaya bagi manusia, bahkan seandainya sampai terjadi proses seandainya menggigit pun itu hanya goresan kecil, karena ular-ular ini dia akan lari menghindari manusia. Nah, mungkin nanti akan kita lakukan sosialisasi lebih giat lagi, bahkan mungkin akan saya contohkan supaya nanti menggigit saya nggak apa-apa. Nanti rencana tanggal 17 Agustus saya akan merilis lagi sekitar mungkin 500 atau kalau bisa 1000. Cuman akan turun langsung ya untuk cari ularnya. Ya, akan turun langsung. Kemarin juga sempat turun langsung, cuman kan karena jadi kalau dilihat 1000 ular kesannya banyak, tapi bayangkan di Indramayu itu ada 200.000 hektar. Jadi kalau misalnya 1000 ular itu ya nggak akan berasa apa-apa gitu.
Kenapa saya buru-buru? Kenapa nggak nunggu sosialisasi? Karena sekarang lagi musim tanam. Dan kasihan petani sampai gagal tanam. Mereka kan modalnya pinjam, banyak yang pinjam. Udah pinjam uang, gagal tanam, ya mereka rugi. Jadi saya lepas ular secepat-cepatnya. Kang Deddy Mulyadi pun ikut angkat bicara perihal kebijakan yang pada dilakukan Pak Luki Bupati Hakim, Luki Hakim. Berikut Saya juga mengucapkan penjelasannya. terima kasih Bapak sudah berikhtiar menyelesaikan problem petani. Memang aspek yang bersifat alami untuk menangani tikus itu adalah ular dan burung hantu. Barangkali bisa didorong perkembangan burung hantu di wilayah Bapak selain ular. Ular sudah kreatif, tetapi nanti harus disampaikan pada warga bahwa ular itu tidak berbisa ular sawah. Dan ingat, selama ini ular sawah itu habis karena diburu oleh warga, kemudian dijual. Akhirnya tikusnya merajalela. Nah, itu kan sangat berbahaya. Tikus di sawah itu memang makannya padi. Padi makannya, kemudian batang padinya juga digigit, ya lama-lama sawahnya habis juga kalau jumlahnya sangat banyak. Tetapi kalau tikus di kota itu sekali klik bisa ribuan sawah habis dalam setiap hari. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya Pak Luki, semangat. Anda sudah berikhtiar, bagi saya itu ikhtiar yang baik. Tinggal disampaikan pada warga, ularnya tidak berbahaya, ular sawah itu tidak berbahaya. Dan itu menjadi ekosistem baru di sawah. Dan mudah-mudahan nanti juga ditambah dengan burung hantu. Dan burung hantu juga bagian dari ekosistem ular, ekosistem tikus. Selamat untuk semuanya. Yang penting setiap orang punya keinginan untuk menyelesaikan berbagai problem di lingkungannya. Jangan lupa jaga kebersihan lingkungannya. Semoga kita semua dalam keadaan bahagia.